Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kita hari ini akan coba untuk belajar pola lantai dan unsur pendukung tari ya. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, pola lantai ya. Seperti yang sudah kita bahas di kelas, pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari atau garis lantai yang dibuat oleh penari. Secara garis besar terdapat dua macam pola garis ya. Ini dasar lantai, yaitu garis lurus dan garis melengkung. Seperti itu. Garis lurus yang dilakukan oleh penari akan mempunyai kesan kuat dan kokoh. Sedangkan garis lengkung akan menimbulkan atau memiliki kesan lemah, tetapi menarik dan nampak samar-samar. Sedangkan yang termasuk ke dalam elemen-elemen pola lantai antara lain, ya ini, contoh bentuk pola lantai tari. Ya, ini vertikal, bisa diperhatikan posisinya lurus, ya, vertikal. Kemudian ini horizontal, posisinya bisa kalian perhatikan pada gambar yang ada pada layar ya. Kemudian diagonal sama seperti yang ada pada layar. Ini diagonal yang dua arah ya. Diagonal dua arah. Kemudian melengkung ya, melingkar atau melengkung. Itu beberapa contoh pola lantai tari yang harus kalian perhatikan. Pola lantai tari. Nah, sekarang desain lantai ya. Seperti yang ada pada modul, desain lantai ada beberapa jenis. Yang pertama, desain lantai atau floor design adalah garis-garis lantai yang dibentuk oleh seseorang penari atau garis-garis yang di lantai yang berbentuk oleh formasi penari, baik dalam bentuk individu maupun kelompok. Ini maksudnya desain pola-pola yang penari lakukan, yang penari formasikan yang berada di lantai, seperti itu. Kemudian desain atas atau air desain adalah desain yang berada di atas lantai yang dilihat oleh penonton tanpa terlukis pada ruang yang berada di atas lantai. Berarti gerakan ini atau desain ini posisinya berada di atas lantai ya, si penari itu. Seperti itu. Dinamika adalah kekuatan dalam menyebabkan gerak menjadi hidup. Ada beberapa faktor yang berkaitan dengan penggunaan tenaga dalam dinamika tersebut. Yang pertama, intensitas. Ya. Intensitas itu banyak sedikitnya tenaga yang digunakan dalam melakukan gerak. Aksen atau tenaga, penggunaan tenaga secara tidak rata, yaitu ada yang menggunakan tenaga sedikit atau pula menggunakan banyak. Jadi ketika gerakan tari itu dilakukan, ada yang menggunakan minimalis geraknya, ada yang maksimal geraknya ya, seperti itu. Yang ketiga, kualitas cara menyalurkan gerak dengan desain yang dikehendaki ya. Untuk mencapai dinamika diperlukan teknik yang berkaitan dengan pengolahan tempo. Nah, ini beberapa jenis tempo yang harus kalian kenali. Ada 6 jenis tempo. Yang pertama accelerando, yang kedua ritardado, yang ketiga crescendo, 4 decrescendo, 5 forte, 6 staccato ya, staccato. Nah, ini ada artinya. Nah, silakan kalian pahami ya artinya itu. Oh, yang terakhir ada satu lagi ya, staccato, legato ya. Ini ya kepotong. Legato. Legato itu lebih gerak yang mengalun ya, yang sangat lambat, mengalun. Oke, pola lantai kelompok. Nah, di sini pola lantai kelompok ada beberapa jenis, yaitu desain unison atau serempak, desain balance atau berimbang. Pada koreografi kelompok adalah desain yang membagi sejumlah penari menjadi dua kelompok yang sama ya. Desain balance, seimbang atau berimbang, berarti kelompoknya dibagi dengan jumlah yang sama.
desain broken atau terpecah. Artinya desain lantai ini memberikan kesan isolasi dari setiap penari. Desain broken menurut kecermatan dan koreografer terhadap masing-masing penari. Bisa disebut solo atau individu. Desain alternatif, ya, selang-seling seperti itu. Setiap desain lantai baik lurus, lengkung, lingkaran maupun zigzag dapat digarap menjadi desain kelompok alternatif dengan membuat selang-seling pada desain di atas. Unsur pendukung tari ini unsur pendukung tari sudah kita bahas, ya. Unsur pendukung tari sudah kita bahas. Yang pertama iringan, tema, tata rias, tata busana, tata pentas. Seperti itu. Selanjutnya, tata lampu, tata suara itu sebagai unsur pendukung pertunjukan tari. Ya, memperagakan gerak tari kreasi berdasarkan pola lantai yang menggunakan unsur pendukung tari. Yang pertama, tari kreasi gaya klasik. Ya. Jadi tari kreasi itu ada yang bergaya klasik, tari kreasi gaya kerakyatan, tari kreasi gaya modern. Ya. Itu ada macam-macam perbedaannya. Ya. Klasik, ya. Klasik ini berarti biasanya tentang kepahlawanan. Ya. Kemudian kalau kerakyatan itu biasanya tentang kehidupan sehari-hari masyarakat, ya, seperti gotong royong, bercocok tanam, ya, pedagang. Yang modern biasanya lebih kepada konsep, ya, pencarian bakat atau lomba-lomba. Ya, ini selanjutnya tahapan berkarya tari. Ini akan kita bahas pada sesi selanjutnya sebenarnya, karena tahapan berkarya tari ini berarti terkait dengan mempersiapkan pertunjukan tari seperti itu. Karena nanti kalian mencoba mengeksplor, kemudian mengimprovisasi, kemudian menciptakan komposisi. Ya. Nah, komposisi itu nanti kalian juga membuat pola-pola lantai yang bervariasi seperti itu. Ya. Oke, itu pembelajaran kita di tahap mengenal pola lantai, ya, mengenal pola lantai atau desain lantai. Itu beberapa yang harus kalian pahami untuk mempersiapkan diri post-test, ya. Mempersiapkan diri post-test. Oke, anak-anak, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan supaya apa yang kita inginkan belajar hasilnya sangat maksimal seperti itu. Baik, terima kasih. Dipelajari, ya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tanya pada kolom komentar. Gitu, ya. Saya kira cukup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.